Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lageli dengan NIM B1C1240228. Pada video keempat, pertemuan keenam, saya akan menjelaskan fungsi logika pada Microsoft Excel. Nah, untuk menggunakan fungsi logika di sini ada if, IND, dan OR. Adapun operatornya itu sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Langsung saja kita masuk menggunakan rumus IF. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Fungsi IF digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisi nilai yang memenuhi kriteria atau syaratnya yang telah ditentukan dan akan diberi suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Contohnya sama dengan, kita masukkan rumusnya pada tabel gaji pokok F kurung, kita blok pada lama kerjanya. Jika lama kerjanya lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 3.500.000. Jika selainnya 2.250.000, maka kita blok pada lama kerjanya. Oke. Lalu sama dengan lebih dari 5 tahun 3.500.000. Oke. Jika selainnya 2.250.000. Kurang, kita enter, maka hasilnya 2.250.000 pada gaji pokoknya. Oke. Baik, pada halaman bonus kita akan isi sel yang kosong. Nah, di sini mintanya jika berada di posisi jabatan Q C akan mendapatkan bonus 700, jika selainnya 500. Maka kita menggunakan rumus IF atau if buka kurung, kita blok nama jabatan, lalu kita sama dengan buka kutip, sini mintanya di posisi jabatan Q C, maka kita tulis atau kita ketik namanya Q C buka kutip, lalu di sini mintanya 700.2 jika selainnya 500, maka kita tulis 500, lalu tutup kurung, lalu kita klik enter. Maka ini hasil dari bonus jika berada di posisi jabatan Q C, teman-teman. Lebih gampangnya kita shoot ke bawah. Oke, nah ini adalah hasil dari semuanya. Lanjut pada tabel berikutnya, kita akan mengisi. Di sini sudah ada nomor sertifikat, nama, nilai Excel maupun grade-nya. Nah, di sini jika lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya adalah A. Jika lebih besar sama dengan 76, maka grade-nya adalah B. Jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka grade-nya adalah C. Selain itu adalah D. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari grade-nya. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan IF buka kurung lalu kita di sini jika nilainya lebih besar sama dengan 90, kita blok dulu nilai Excel-nya. Nah, udah, itu lebih besar sama dengan 90, maka nilainya adalah tutup kurung. Kita tambah lagi di sini jika lebih besar dari 76,
tambahkan lagi if jika lebih besar sama dengan 76, maka nilainya adalah B. Titik 2, kita masukkan lagi rumus if buka kurung kita sama dengan sini, jika lebih besar dari 60, maka nilainya adalah C atau D. C atau D. Jangan lupa tutup kurungnya karena di sini ada 3 if 1, if 2, dan if 3, maka kita tutup kurungnya 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, lalu kita klik enter. Kan nilainya, nilai dari grade-nya adalah 80 atau atas nama Arham, nilai Excel-nya 80, maka grade-nya adalah B. Langsung kita scroll ke bawah. Oke. Ini grade dari atas nama Arham Aulia Nurdin dengan nilai Excel 80, 60, dan 78. Maka hasilnya nilai grade-nya adalah B karena tidak lebih besar sama dengan 90. Dia hanya lebih besar sama dengan 76, maka grade-nya adalah B. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi data keterangan. Di sini saya sudah memiliki tabel dari NIM, nama, nilai teori, praktek maupun keterangan. Di sini soalnya jika kolom nilai praktek dan nilai teori lebih dari 70, maka kolom keterangan diisi kompeten. Jika nilai di kolom teori dan praktek keduanya atau salah satunya kurang dari 70, maka kolom keterangannya diisi tidak kompeten. Maka langsung saja kita isi dengan if, karena di sini IND, kita buka kurung IND, lalu buka kurung, kita blok nilai teorinya. Oke, lalu kita lebih besar dari 70. Oke. Titik koma, kita blok lagi nilai prakteknya. Oke, terus besar sama dengan 70, tidak sama dengan, maaf. Baik, lanjut kita titik 2. Oke, kita di sini buka kutip kompeten, tutup kutip, titik 2 titik koma, buka kutip, tidak kompeten. Oke, kita tutup kurung, lalu kita enter, teman-teman. Maka keterangannya kompeten. Kenapa kompeten? Oh, salah. Nah, maka nilainya kompeten. Di sini kompeten karena nilai teori dengan prakteknya itu memenuhi syarat dengan lebih dari 70 dan nilai prakteknya juga memenuhi syarat lebih dari 70, maka keterangannya kompeten. Di bawah 70 dan 88 karena salah satu dari nilai teori ini tidak memenuhi kriteria atau syarat yang diinginkan lebih dari 70. Ini hanya 70, maka tidak kompeten. Oke. Nah, rumus IND ini fungsinya untuk menghasilkan nilai true jika argumen yang diuji semua benar dan menghasilkan nilai false jika ada salah satu lebih argumen yang bernilai rendah.
atau salah. Nah, contohnya seperti ini. Ini salah satu dari nilainya tidak memenuhi kriteria sehingga tidak kompeten. Kalau yang di atas sama-sama memenuhi kriteria atau syaratnya sehingga keterangannya kompeten ya teman-teman. Lanjut, menggunakan rumus if or. Ini fungsinya hampir sama dengan if and IND. Agar fungsi if dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat kombinasikan dengan fungsi or. Contohnya ini saya sudah ada tabel dari nomor, calon karyawan, tes potensi, wawancara, dan hasil. Di sini soalnya yaitu jika diterima hasil diterima jika nilai tes kurang dari 85 dan wawancaranya bagus. Soal kedua, hasil ditolak jika nilai tes kurang dari 85 dan wawancaranya kurang bagus. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi, kita blok bagian ini tes potensinya, lalu kita lebih besar atau kurang dari lebih besar atau kurang dari 80. Oke. Maaf, kurang dari 85. 5 kita blok lagi, titik koma, blok ini, lalu kita sama dengan buka kutip bagus. Oke, tutup kutip, tutup kurung, lalu kita titik koma lagi, buka kutip. Di sini mintanya terima atau ditolak ya teman-teman. Oke, lalu kita enter, maka di sini hasilnya diterima karena memenuhi syarat yang diinginkan. Oke, teman-teman. Ini yang ini ditolak karena tes wawancaranya kurang dari 85. Oke teman-teman, ini ditolak karena nilai tes dari wawancaranya kurang dari 85 sehingga hasilnya ditolak. Lanjut, di sini saya akan mengerjakan soal praktik pertemuan ke-6. Di sini sudah ada tabel nomor, calon karyawan, umur, lulusan, bahasa Inggris, IPK, tes potensi, wawancara, dan hasil. Di sini kita akan mencari hasil dari data-data ini dan soalnya diterima apabila memiliki syarat umur kurang atau sama dengan 32, pendidikan S1, bisa berbahasa Inggris, IPK 4, nilai potensi minimal 80, kemampuan wawancara bagus. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka ditolak. Langsung saja kita masukkan rumusnya. If kita menggunakan IND teman-teman, IND buka kurung, kita blok umurnya, lalu sini kurang atau sama dengan teman-teman, sama dengan 32. Oke, kita titik koma, kita blok lulusan, lalu di sini sama dengan buka kutip S1, tutup kutip, lalu titik koma, kita blok lagi bahasa Inggrisnya. Di sini bisa kita sama dengan buka kutip, bisa tutup kutip, titik koma, kita blok IPK-nya. Oke teman-teman, sama dengan di sini IPK-nya harus 4 ya. Kita titik koma. Lanjut, setelah memblok IPK kita akan
lanjut pada blok tes potensi ya teman-teman. Oke. Sini potensinya minimal 80, jadi kita tulis sama dengan kurang lebih sama dengan kurang lebih sama dengan 80. Oke. Terus kita blok hasil wawancara dengan sini bagus ya teman-teman. Kita maka bagus, kita udah tutup kurung. Di sini diterima atau ditolak. Lanjut, kita diterima, kutip diterima. Oke, tutup kutip sama dengan atau ditolak. Ditolak, tutup kurung, titik 2 tutup kurung. Oke, langsung kita enter, maka hasilnya ditolak karena salah satu dari syarat tidak memenuhi atau tidak terpenuhi, maka ditolak ya. Di sini tidak terpenuhi bagian umurnya. Oke, terus di sini juga bahasa Inggrisnya tidak bisa, dan yang lain begitupun juga di sini. Sini salah satunya tidak memenuhi kriteria, IPK-nya tidak memenuhi kriteria, maka hasilnya ditolak. Jika semuanya memenuhi kriteria, maka hasilnya diterima ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak.